Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Ahmad dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur dalam PMK nomor 68 tahun 2022. Kami, kelompok 10, beranggotakan Rodotun Ismatika, Sheila Aurelia, Winto, saya sendiri Yasmin Kusuma, dan Zulfikar Rafi. Pertama, kami akan membahas tentang poin-poin penting dalam PMK nomor 68. Berikut merupakan pasal 1 yang membahas tentang istilah-istilah. Jadi yang pertama itu ada faktur pajak. Itu adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang memberikan barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya ada aset kripto. Ini adalah barang tidak berwujud yang berbentuk aset digital. Ini menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur adanya unit baru, verifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya ada penjual aset kripto. Ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan atau pertukaran aset kripto. Selain itu ada juga pembeli aset kripto. Nah, ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima aset kripto dan melakukan pembayaran atas harga aset kripto tersebut. Selanjutnya adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini adalah pihak yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto. Selanjutnya ada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Nah, ini adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh pemungut PPH untuk melaporkan kewajiban pemungutan PPH, penyetoran atas pemungutan PPH, dan penyetoran atas jenis PPH lain dalam satu masa pajak. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nah, ini adalah dokumen berupa formulir fisik atau elektronik yang berisi tentang data atau informasi pemungutan PPH tertentu dan kedudukannya itu disamakan dengan bukti pemungutan unifikasi berformat standar. Selanjutnya adalah pasal 2 yang menjelaskan tentang objek yang dikenakan PPN. Yang pertama adalah aset kripto yang diberikan oleh penjual aset kripto. Yang kedua adalah jasa kena pajak yang meliputi penyediaan sarana untuk transaksi perdagangan aset kripto. Yang ketiga adalah jasa kena pajak yang meliputi verifikasi transaksi aset kripto dan atau manajemen penambang aset kripto. Nah, pasal 3 itu membahas tentang transaksi aset kripto. Nah, jadi penyerahan aset kripto yang dimaksud itu adalah penyerahan aset kripto dalam daerah pabean kepada pembeli aset kripto di daerah pabean. Nah, hal ini dilakukan melalui sarana elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, penyerahan aset kripto ini meliputi jual beli aset kripto dengan uang fiat yang menggunakan mata uang rupiah, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, dan tukar menukar aset kripto dengan barang lain selain aset kripto. Lalu pasal 4 itu PPN aset kripto dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini merupakan penyelenggara yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Nah, layanan tersebut diantaranya jual beli aset kripto yang menggunakan mata uang rupiah, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto, dan dompet elektronik. Nah, dompet elektronik ini meliputi deposito, penarikan dana, transfer aset kripto ke pihak lain, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pasal 5. Jadi dalam pasal 5 ini membahas tentang jumlah PPN yang harus dibayarkan. PPN itu dipungut dan disetor dengan jumlah tertentu. Di sini terdapat dua tarif. Yang pertama adalah 1% dikali dengan nilai transaksi aset kripto. Jadi jika transaksi ini dilakukan
dalam platform yang terdaftar di Bapepti akan dikenakan tarif sebesar 1%. Namun jika transaksi itu dilakukan dalam platform yang tidak terdaftar pada Bapepti akan dikenakan tarif sebesar 2%. Nah, jika jual beli aset kripto ini menggunakan mata uang selain rupiah, itu dapat dikonversi sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan yang berlaku saat pemungutan PPN. Selanjutnya adalah pasal 6. Jadi pasal 6 ini mengatur tentang waktu pemungutan PPN. Nah, jadi pemungutan PPN atas aset kripto itu dilakukan saat pembayaran dari pembeli aset kripto diterima oleh penyelenggara perdagangan. Setelah itu ada juga pertukaran aset kripto dengan aset kripto lainnya sudah dilakukan dan transfer aset kripto ke aset selain kripto itu juga sudah dilakukan. Nah, penyelenggara perdagangan itu wajib membuat bukti pemungutan PPN berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan menyetorkan PPN tersebut menggunakan surat setoran pajak. Jadi penyetoran PPN ini dilakukan paling lambat 15 bulan setelah masa pemungutan pajak. Selanjutnya itu pasal 7. Jadi pasal 7 itu mengatur tentang penyetoran PPN-nya. Jadi penyelenggara perdagangan itu wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1107 PUT bagi pihak lain. Nah, surat pemberitahuan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, tata cara pengisian surat ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada pasal 8. Jadi, di sini dijelaskan jika terjadi kesalahan pemungutan PPN yang menyebabkan PPN itu menjadi lebih besar, itu kelebihannya nanti dapat diajukan dalam pemindah bukuan yang diajukan penyelenggara perdagangan sesuai dengan ketentuan. Jadi selanjutnya adalah pasal 9. Jadi pasal 9 itu menjelaskan tentang penjual aset kripto. Jadi penjual aset kripto itu merupakan pengusaha kena pajak dengan ketentuan penjual aset kripto wajib membuat faktur pajak atas penyerahan aset kriptonya. Lalu dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi memiliki kedudukan yang sama dengan faktur pajak. Penjual aset kripto ini tidak memungut PPN atas penyerahan aset kripto melalui sistem yang dimiliki penyelenggara perdagangan. Penjual aset kripto ini tetap melaporkan PPN yang dipungut penyelenggara perdagangan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pada kolom penyerahan. Nah, pajak masukan atas penyerahan aset kripto ini tidak dapat dikreditkan oleh penjual aset kripto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk pasal 10 PMK 68. Jadi pasal 10 ini membahas terkait penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak. Kemudian pasal 11 menyatakan bahwa terdapat contoh pemungutan PPN tercantum dalam lampiran. Kemudian pasal 12 terkait jasa penyediaan sarana elektronik, yaitu berupa jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, dan dompet elektronik, yaitu meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto. Kemudian pasal 13 membahas terkait PPN terutang atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik ini wajib dipungut oleh PPMSE. Selanjutnya pasal 14 membahas terkait perhitungan PPN dalam hal ini dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini dapat berupa komisi atau imbalan yang diterima PPMSE yang akan diteruskan kepada penambang
Selanjutnya, pasal 15 membahas terkait PPMSE yang wajib menyetorkan PPN yang dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak dan melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPN dalam surat pemberitahuan masa PPN. Dalam hal ini, PPMSE sebagai pengusaha kena pajak juga wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak. Kemudian pasal 16 membahas terkait PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto yang dipungut oleh penambang aset kripto. Kemudian pasal 17 terkait dengan PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto ini, perhitungannya adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto. Nah, imbalan yang diterima penambang aset kripto ini dapat berupa mata uang fiat selain mata uang rupiah yang kemudian dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dan juga bisa berupa aset kripto yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Kemudian pasal 18 membahas terkait penambang aset kripto yang merupakan pengusaha kena pajak ini wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak. Penambang aset kripto juga wajib memberikan PPN, menyetorkan PPN yang dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak. Di samping itu, penambang aset kripto juga wajib melaporkan penghitungan atau pembayaran PPN dalam surat pemberitahuan masa PPN. Kemudian pasal 19 ini terkait dengan penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, PPMSE atau penambang aset kripto yang akan Selanjutnya, pasal 20 ini membahas terkait penghasilan penjual aset kripto yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, kemudian tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, dan dompet elektronik yang tadi berupa deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan media penyimpanan aset kripto. Selanjutnya, pasal 21 membahas terkait penghasilan yang dikenai PPh 22 ini bersifat final. Nah, PPh 22 ini dipungut pada saat pembayaran diterima PPMSE, pelaksanaan tukar-menukar aset kripto, atau pembayaran penghasilan lain yang diterima PPMSE. Nah, dalam hal ini PPMSE tetap wajib membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, kemudian menyetorkan PPh pasal 22 paling lambat 15 bulan setelah masa pajak berakhir, dan juga melaporkan PPh pasal 22 dengan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Selanjutnya, pasal 22 ini membahas terkait PPMSE yang tidak wajib memungut pasal 22, PPh pasal 22, yaitu PPMSE yang hanya memberikan layanan dompet elektronik atau e-wallet, atau hanya mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto, ataupun tidak memfasilitasi transaksi perdagangan. Nah, dalam hal ini, penghasilan yang diterima dari transaksi aset kripto yang dikenai PPh pasal 22 itu tarifnya ada dua macam. Yang pertama, tarif 0,1% dari nilai transaksi, itu apabila PPMSE memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk sebagai pedagang fisik aset kripto. Kemudian tarif 0,2% dari nilai transaksi itu apabila PPMSE tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagai pedagang fisik aset kripto. Nah, ketika PPMSE tidak memungut PPh 22 ini, maka sama seperti yang sebelumnya, PPh 22 tetap bersifat final, namun wajib disetorkan oleh penjual aset kripto. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 ini, yaitu pada pasal 23, di sana menjelaskan mengenai penjual aset kripto yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 22. Terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia.
Kemudian menyerahkan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B kepada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Kemudian pada pasal 28 yang mana dikatakan bahwa penghasilan yang diterima penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dari penyediaan sarana elektronik untuk transaksi aset kripto merupakan objek pajak penghasilan. Dan contohnya bisa kita lihat bersama di slide, antara lain seperti penyediaan sarana elektronik untuk transaksi aset kripto, kemudian penarikan dana, deposit, dan lain-lain. Kemudian tarif yang dikenakan adalah tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang terakhir adalah pada pasal 29 dan pasal 30, yang mana dikatakan bahwa penghasilan yang diterima penambang aset kripto merupakan objek pajak penghasilan. Nah, penghasilan dari sistem aset kripto ini dapat berupa block reward, kemudian imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi, atau penghasilan lainnya dari sistem aset kripto. Kemudian pada pasal 30 itu menjelaskan mengenai tarif yang dikenakan, yang mana sebesar 0,1% dari penghasilan yang diterima. Kemudian pajak tersebut bersifat final dan disetorkan sendiri oleh penambang. Selain itu, penghasilan harus dikonversi ke mata uang rupiah pada saat diterima. Selanjutnya yaitu bagaimana cara wajib pajak untuk mengoptimalkan atau mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Nah, aspek perencanaan pajak ini terdiri dari aspek formal dan aspek material. Yang pertama yaitu aspek formal. Aspek formal ini berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menaati setiap aspek administratif perpajakan. Nah, aspek formal ini bertujuan untuk menghindari sanksi dan denda. Apabila wajib pajak atau perusahaan terkena sanksi atau denda, tentunya ini akan menambah beban pajak yang harus ditanggung. Nah, pada pasal 10 PMK 68 ini disebutkan bahwa tata prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan itu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait PPN dan PPh pasal 22 final ini. Kemudian pada pasal 25 PMK ini juga disebutkan bahwa apabila dalam hal ini penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, harus diperhatikan aspek formal ini untuk menghindari sanksi dan denda. Nah, dalam aspek formal ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama yaitu faktur pajak yang harus lengkap. Nah, pada pasal 15 PMK 68 ini disebutkan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pengusaha kena pajak itu diwajibkan untuk membuat faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajaknya. Nah, kemudian bukti tagihan atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto, ini kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, oleh karena itu, dalam aspek formal yang pertama harus diperhatikan yaitu faktur pajak standar harus lengkap. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pelaporan. Nah, pelaporan SPT ini harus tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi ataupun denda keterlambatan. Yang kedua yaitu aspek material. Ada beberapa hal yang kelompok kami analisis terkait dengan bagaimana cara wajib pajak untuk mengoptimalkan atau mengefisiensikan pembayaran pajak yang dilakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan pasal 3 PMK 68 ini yang menyebutkan khususnya di ayat 2 bahwa penyerahan aset kripto yang akan dikenakan pajak baik PPN maupun PPh antara lain yang pertama yaitu jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, yang kedua tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau disebut dengan swap, dan yang ketiga yaitu tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan atau jasa. Nah, kali ini kelompok kami akan menganalisis dua jenis transaksi,
Yang pertama yaitu antara kripto dengan mata uang fiat. Nah, ketika teman-teman melakukan pembelian aset kripto menggunakan mata uang fiat, contohnya yaitu pembelian Bitcoin dengan rupiah. Nah, ini teman-teman akan dikenakan PPN atas pembelian kripto tersebut, ya, yang besarannya yaitu 1% dikalikan 11%, yaitu 0,11% dari nilai transaksi apabila transaksi pembelian dilakukan di PFAK ya atau exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti, atau 2% dari tarif PPN yang berlaku yaitu 11%, sehingga akan dikenakan PPN pembelian 0,22% apabila transaksi pembelian dilakukan di exchanger yang belum terdaftar di Bapepti. Nah, apabila teman-teman membeli satu Bitcoin dengan mata uang rupiah, ini teman-teman hanya akan dikenakan PPN atas pembelian tersebut. Kemudian apabila teman-teman membelikan kripto dengan kripto lainnya, misalnya teman-teman ingin membeli Bitcoin dengan Ethereum. Nah, di sini teman-teman akan dikenakan PPN maupun PPh pasal 22 final. Nah, pada saat membeli Bitcoin, teman-teman akan dikenakan PPN pembelian sama seperti yang tadi ya, 0,11% apabila dilakukan di PFAK atau exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti, atau 0,22% apabila transaksi dilakukan di exchanger yang belum terdaftar di Bapepti. Dan pajak yang kedua yang akan ditanggung yaitu PPh pasal 22 final sebesar 0,1%. Apabila transaksi dilakukan di exchanger yang PFAK atau terdaftar di Bapepti, atau 0,2% apabila dilakukan di non-PFAK. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan swap atau pembelian aset kripto dengan aset kripto lainnya, teman-teman akan dikenakan PPN atas pembelian aset tersebut dan penjualan atas aset kripto lainnya. Yang dalam contoh yang tadi saya sebutkan yaitu pembelian Bitcoin, kemudian di penjualan Ethereum akan dikenakan PPh pasal 22 final. Nah, dari penjelasan transaksi sebelumnya, kemudian bagaimana cara wajib pajak untuk mengefisiensikan pembayaran pajak. Nah, di sini wajib pajak mungkin lebih baik menggunakan mata uang fiat dalam pembelian kripto. Jadi, untuk membeli aset kripto menggunakan mata uang misalnya rupiah daripada melakukan swap yaitu pembelian aset kripto dengan aset kripto lainnya. Karena ketika pembelian aset kripto ini menggunakan mata uang fiat, maka pajak yang akan ditanggung itu hanya PPN atas pembelian tersebut. Nah, di sini diharapkan bahwa investor atau wajib pajak ketika akan melakukan investasi itu sudah memahami betul aset yang akan dibelinya, sehingga dia ini ketika sudah berinvestasi dapat digunakan untuk investasi jangka panjang aset kripto ini. Kemudian juga perlu dicatat bahwa PPh pasal 22 final yang dikenakan atas penjualan transaksi penjualan aset kripto ini dikenakan tidak hanya ketika teman-teman mendapatkan keuntungan dari jual beli aset kripto tersebut, tetapi juga ketika teman-teman mengalami kerugian atau cut loss, ini juga akan tetap dikenakan PPh pasal 22 final, sehingga di sini benar-benar diharapkan bahwa investor mengerti dengan benar aset apa yang akan dibelinya dan aset apa yang akan dijadikan instrumen investasi agar adanya pajak ini tidak menambah beban dari wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek material terkait dengan transaksi jual beli di PPMSE PFAK atau yang non PFAK. Nah, untuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan pedagang fisik aset kripto atau PFAK atau exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti, ini akan dikenakan tarif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan PPMSE yang non PFAK. Nah, sesuai dengan pasal 5 di PMAK ini disebutkan bahwa tarif PPN yang berlaku atas transaksi pembelian aset kripto yaitu sebesar 1% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto apabila transaksi dilakukan di pedagang fisik aset kripto atau PFAK. Nah, apabila transaksi ini dilakukan di non PFAK, maka
tarifnya ini akan berlaku 2 kali lipat, yaitu 2% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto. Begitu pula dengan PPh pasal 22 finalnya, apabila transaksi dilakukan di PPMSE yang PFAK atau yang sudah terdaftar Bapepti akan dikenai PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, apabila dilakukan di yang non PFAK ini tarifnya juga berlaku 2 kali lipat sebesar 0,2% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, untuk tarif terkait PPh ini dapat dilihat di pasal 21 di PMK 68 ini. Nah, oleh karena itu untuk mengoptimalkan atau melakukan efisiensi pembayaran pajaknya, wajib pajak sebaiknya melakukan transaksi pembelian maupun penjualan di penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang PFAK atau dia merupakan pedagang fisik aset kripto. Atau bisa disebut juga bahwa dia ini exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti karena akan berlaku tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan di non PFAK yang akan dikenakan tarif 2 kali lipat. Oke, kemudian salah satu aspek material dalam perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan PMK ini adalah dengan memanfaatkan liquidity pool untuk menghindari PPN. Nah, liquidity pool di sini adalah bentuk smart contract yang digunakan untuk mengunci token penggunanya untuk memastikan likuiditas token-token yang ada di exchange DeFi. Nah, aspek perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan dalam liquidity pool ini adalah yang pertama itu tidak ada transaksi atau transfer kepemilikan aset, yang mana aset pada transaksi liquidity pool ini tidak berpindah tangan dari pemilik atau liquidity provider kepada pihak lain, hanya saja dititipkan ke DeFi exchange, sehingga tidak ada transaksi pemindah kepemilikan dan tidak bisa dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak, dan sehingga tidak terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai objek PPN. Nah, nantinya di sini liquidity pool ini akan memasangkan dua jenis token, misalnya kita token Ethereum dengan Bitcoin. Nah, nanti kedua token ini akan dipasangkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. Misalnya satu Ethereum itu setara dengan 0,2 Bitcoin, berarti nanti akan disandingkan sehingga nantinya akan membentuk satu token baru. Token baru di sini misalnya ETH BTC. Token baru ini adalah bukti dari kepemilikan kita atas titipan dana yang kita titipkan ke exchange itu untuk likuiditas exchange tersebut. Nah, dari titipan di sini nantinya liquidity provider atau kita yang sebagai penitip aset itu akan menerima penghasilan berupa pembagian dari fee transaksi yang ada di exchange tersebut sesuai dengan proporsi yang dimiliki. Misalnya saja fee exchange tersebut 1% dan kita memiliki 20% dari liquidity token yang beredar, artinya kita berhak atas 20% dari 1% token tersebut, 1% biaya fee tersebut. Nah, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dikenakan PPh, hanya akan dikenakan PPh, sedangkan dari sudut PPN itu karena tidak ada transaksi transfer kepemilikan itu akan dibebaskan dari PPN begitu. Sehingga liquidity pool ini dapat dimanfaatkan untuk bertransaksi tanpa melibatkan PPN. Sekian presentasi dari kelompok 10 terkait PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.